Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K pada bidang kompetensi teknis. Contoh soal nomor 1. Seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa pemerolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasan. Anggapan guru itu didasari oleh paham aliran linguistis yang lazim disebut teori. A. Nativisme. B. Behaviorisme. C. Interaksionisme. D. Kognitivisme. E. Naturalisme. Pembahasan. Aliran behaviorisme adalah aliran yang beranggapan bahwa belajar merupakan hasil faktor eksternal yang dikenakan kepada suatu organisme. B.F. Skinner tahun 1957. Menurut Skinner, perilaku kebahasan sama dengan perilaku yang lain, yaitu dikontrol oleh konsekuensinya. Dengan demikian, pemerolehan bahasa juga dikondisikan, dibiasakan, dan dikontrol. Jawaban yang tepat adalah B. Behaviorisme. Contoh soal nomor 2. Berikut ini adalah kalimat yang berpola S-P-PEL. A. Jabatan itu membutuhkan kompetensi kepemimpinan tinggi. B. Semua pihak menghendaki jabatan itu. C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. D. Orang itu sudah lama menduduki jabatan itu. E. Pada dasarnya, jabatan itu kekuasaan. Pembahasan. Kalimat yang berpola S-P-PEL adalah jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. Jabatan itu adalah subjek. Menjadi rebutan adalah predikat. Antar departemen adalah pelengkap. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. Contoh soal nomor 3. Afik atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini memiliki makna gramatikal lebih dari satu. A. Beristri. B. Merumput. C. Pembohong. D. Meteran. E. Jauhi. Pembahasan. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks atau berkenaan dengan situasinya, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakainya. Dalam soal tersebut, pilihan yang termasuk memiliki makna gramatikal adalah kata pembohong, karena kata tersebut dapat diterapkan dalam kalimat dengan proses gramatikal yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Jawaban yang tepat adalah C. Pembohong. Contoh soal nomor 4. Bacalah dengan cermat dua kalimat berikut ini. Surat kabar itu ditaruh di rak buku yang ada di ruang-ruang publik. Majalah Holistika dan Fenomena juga ada di antaranya. Kesalahan penulisan kata yang terjadi pada kata A. Surat kabar dan rak buku. B. Surat kabar dan ruang-ruang publik. C. Rak buku dan ruang publik. D. Ruang-ruang publik dan holistika. E. Holistika dan fenomena. Pembahasan. Sesuai pedoman ejaan umum bahasa Indonesia tahun 2016, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama gabungan kata tersebut. Seperti surat kabar, ditulis surat-surat kabar. Rak buku, ditulis rak-rak buku. Dengan demikian, penulisan ulang gabungan kata surat kabar, dan rak buku adalah salah. Jawaban yang tepat adalah A. Surat kabar, dan rak buku. Contoh soal nomor 5. Di dalam kalimat berikut ini, terdapat ketidakpatenan penggunaan kata. A. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. C. Setelah pengujian hasil dilakukan, tim akan melakukan stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. D. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan mengatur stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. E. Stabilitas tegangan dan alat kontrol dilakukan setelah melakukan pengujian hasil. Pembahasan. Hadirnya kata terhadap di dalam kalimat tersebut karena kata terhadap merupakan kata depan untuk menandakan arah kepada lawan, sehingga penggunaan kata tersebut di dalam kalimat tidak tepat. Jawaban yang tepat adalah B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. Contoh soal nomor 6. Kalimat yang di dalamnya terkandung unsur yang berlebihan atau melewah adalah
A. Kedua orang itu berpelukan. B. Kedua orang itu memeluk-meluk. C. Kedua orang itu saling berpelukan. D. Kedua orang itu peluk-memeluk. E. Kedua orang itu saling memeluk. Pembahasan. Bentuk saling berpelukan termasuk melewah atau berlebihan, karena kata berpelukan sudah bermakna saling. Dengan penambahan kata saling di depannya, menyebabkan maknanya menjadi berlebihan, yaitu saling-saling berpelukan. Jawabannya tepat adalah C. Kedua orang itu saling berpelukan. Contoh soal nomor 7. Cermatilah kutipan puisi karya W.S. Rendra berikut. Betapa dinginnya air, sungai, dinginnya, betapa dinginnya daging duka yang membaluti tulang-tulangku. Citraan yang dominan pada puisi tersebut adalah A. Penglihatan, B. Perabaan, C. Pendengaran, D. Penciuman, E. Gerakan. Pembahasan. Citraan perabaan adalah citraan yang melibatkan indera peraba atau kulit, misalnya kasar, lembut, panas, dingin, basah, dan lain-lain. Jawaban yang tepat adalah B. Perabaan. Contoh soal nomor 8. Bacalah kutipan puisi karya Ali Hazmi berikut. Menyesal, pagiku hilang sudah melayang. Hari mudaku telah pergi. Kini petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi. Jenis rima dalam penggalan puisi di atas adalah A. Rima sejajar berpola A. B. Rima kembar berpola A, B. C. Rima berpeluk berpola AB, BA. D. Rima bersilang berpola AB. E. Rima bervariasi AB, CD. Pembahasan. Rima bersilang berpola adalah baris rima pertama sama dengan rima ketiga, dan baris kedua sama dengan baris keempat. Rima ini juga bisa disebut rima bersilang, yaitu AB. Jawaban yang tepat adalah D. Rima bersilang berpola AB. Contoh soal nomor 9. Cermati penggunaan tanda baca pada penulisan alamat berikut. YTH, Andri Wahyu Setiawan, SE. Kasubag Divisi Marketing, PT Dipo Lokomotif. Jalan Sinduadi 45, Yogyakarta. Kesalahan penggunaan tanda baca titik terdapat pada A. YTH dan SE. B. YTH dan PT. C. SE dan Yogyakarta. D. PT dan Yogyakarta. E. SE dan PT. Pembahasan. Kesalahan terdapat pada PT dan Yogyakarta yang seharusnya tidak menggunakan titik. Jawaban yang tepat adalah D. PT dan Yogyakarta. Contoh soal nomor 10. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan atau audio visual. B. Visual dan atau cetak. C. Audio visual dan atau visual. D. Audio dan atau IT. E. Non-cetak dan atau cetak. Pembahasan. Media visual merupakan setiap bentuk media yang memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan diraba. Media audio visual merupakan jenis media yang mencakup media audio atau dapat didengar dan media visual atau dapat dilihat. Jawaban yang tepat adalah C. Audio visual dan atau visual. Contoh soal nomor 11. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah. B. Anak dan terperangkap. C. Terperangkap dan lubang. D. Seekor dan terperangkap. E. Lubang dan besar. Pembahasan. Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu ujaran. Kata-kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas dapat diidentifikasikan dari kata-kata yang mengandung imbuhan, yaitu seekor dan terperangkap. Jawaban yang tepat adalah D. Seekor dan terperangkap.
Contoh soal nomor 12. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A. Tanggung jawab plus peran, B. Pertanggung plus jawaban, C. Pertanggung plus jawab plus an, D. Per plus tanggung plus jawaban, E. Per plus tanggung plus jawab plus an. Pembahasan. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung jawab sebagai bentuk dasar dan konflik peran. Jawaban yang tepat adalah A. Tanggung jawab plus peran. Contoh soal nomor 13. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Telantar, D. Rata, E. Sakit. Pembahasan. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Pada umumnya, kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata yang tidak bisa bergabung dengan kata lebih dan sangat adalah kata telantar, karena telantar termasuk kata kerja. Jawaban yang tepat adalah C. Telantar. Contoh soal nomor 14. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Pembahasan. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata, frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Jawaban yang tepat adalah C. Sepatu baru. Contoh soal nomor 15. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Pembahasan. Denotatif adalah makna dasar, umum, apa adanya, dan tidak mencampuri nilai rasa. Konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus. Gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Jawaban yang tepat adalah B. Konotatif. Contoh soal nomor 16. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasihati adik, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar. Pembahasan. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kata yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi di ditulis serangkai, seharusnya dipisah. Jawaban yang tepat adalah C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Contoh soal nomor 17. Bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 2. Dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. 4. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Urutan kalimat yang padu adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 3, 2, 1, C. 3, 1, 4, 2, D. 3, 4, 1, 2, E. 1, 3, 4, 2. Pembahasan. Susunan paragraf yang terpadu dimulai dengan kalimat yang menyatakan pernyataan umum dan diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Jawaban yang tepat adalah D. 3, 4, 1, 2. Contoh soal nomor 18. Bacalah KD Bahasa Indonesia berikut. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual.
Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah A. Menunjukkan sikap percaya diri dan menyajikan pokok pikiran dalam teks tertulis. B. Menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ hewan secara tertulis. C. Mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tertulis. D. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. E. Mempresentasikan hasil pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Pembahasan. Indikator pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator pembelajaran sebagai berikut. 1. Harus relevan dengan kemampuan dan materi yang terkandung dalam KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional yang spesifik, dapat diukur, dan dapat tercapai. KD Bahasa Indonesia mengandung kata kerja menyajikan. Oleh karena itu, indikator yang muncul harus mengandung kata kerja yang menunjukkan ranah kompetensi keterampilan. Jawaban yang tepat adalah E. Mempresentasikan hasil pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Contoh soal nomor 19. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas. Memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat, peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Media yang digunakannya adalah buku bacaan dengan ukuran besar, sehingga dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang diterapkan Bu Ayu adalah strategi A. Bersama, B. Bergema, C. Kor, D. Terbimbing, E. Mandiri. Pembahasan. Strategi membaca bersama atau share reading. Guru membaca cerita untuk siswa di kelas, memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya siswa melanjutkan kalimat berikutnya. Jawaban yang tepat adalah A. Bersama. Contoh soal nomor 20. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik melakukan kegiatan memilih bentuk tulisan, menyusun draft tulisan, memperbaiki tulisan, menyunting tulisan, dan berbagi tulisan merupakan tahapan pembelajaran bahasa dengan pendekatan A. Keterampilan proses, B. Konstruktivisme, C. Komunikatif, D. Writing process, E. Whole language. Pembahasan. Pendekatan writing process merupakan pendekatan yang terfokus pada siswa. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, pengalaman, dan keterampilan dalam pembelajarannya. Pendekatan proses menulis merupakan pendekatan untuk mengamati pembelajaran menulis yang penekanannya bergeser dari produk pada proses apa yang dipikir dan ditulis siswa. Jawaban yang tepat adalah D. Writing process. Contoh soal nomor 21. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Pembahasan. Fungsi ekspresi diri adalah menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, atau tekanan-tekanan pembicara. Oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya, tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. Jawaban yang tepat adalah A. Fungsi ekspresi. Contoh soal nomor 22. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar, dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Pembahasan. Fase semantik atau perkiraan umur 7-11 tahun, anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Ani, anak berusia 9 tahun, sudah dapat berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan guru. Oleh karena itu, Ani berada pada fase semantik. Jawaban yang tepat adalah B. Semantik. Contoh soal nomor 23. Pemanggilan kata transmigrasi yang paling tepat adalah A. Transmigrasi, B. Transmigrasi, C. Transmigrasi,
transmigrasi. D. Transmigrasi. E. Transmigrasi. Pembahasan. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata. Kata transmigrasi mempunyai struktur suku kata transmigrasi. Jawaban yang tepat adalah C. Transmigrasi. Contoh soal nomor 24. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah: A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Pembahasan. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Sedangkan menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan yang telah disampaikan oleh pembaca. Jawaban yang tepat adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Contoh soal nomor 25. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya dialek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat: A. Konvensional, B. Unik, C. Dinamis, D. Bervariasi, E. Produktif. Pembahasan. Setiap anggota masyarakat, suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu idialek, dialek, dan ragam. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Jawaban yang tepat adalah D. Bervariasi. Contoh soal nomor 26. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah: A. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku. B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan. E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Pembahasan. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Konsep-konsep dan teori-teori kebahasaan belum dapat diberikan untuk peserta didik usia SD. Jawaban yang tepat adalah C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Contoh soal nomor 27. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini, peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD kecuali: A. Sebagai sarana berpikir untuk menemukan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya. Pembahasan. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD membekali peserta didik dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan di lingkungan sekitarnya. Belum dapat digunakan untuk tingkat internasional, karena bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional. Jawaban yang tepat adalah C.
dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. Contoh soal nomor 28. Dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa yang berwawasan world language, maka pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai keterpaduan antara A. Pembelajaran kebahasan, pemahaman, dan penggunaan. B. Isi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. C. Perolehan pengalaman peserta didik dengan kenyataan penggunaan bahasa sesuai dengan aktivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan world language, kecuali A. Elektika atau elektrik, B. Menyeluruh, wall atau kooperatif, C. Bermakna atau meaningful, D. Berfungsi atau function, E. Alamiah atau natural. Pembahasan. Ciri-ciri pendekatan world language adalah 1. Menyeluruh, wall atau kooperatif, 2. Bermakna atau meaningful, 3. Berfungsi atau function, 4. Alamiah atau natural. Jawaban yang tepat adalah A. Elektika atau elektrik. Contoh soal nomor 29. Pada kalimat, Adi memiliki hobi memelihara ikan. Hiponim kata ikan adalah A. Hewan, B. Hewan beringsang, C. Hewan air, D. Penjual ikan, E. Ikan tuna. Pembahasan. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Umumnya, kata-kata hipernim adalah suatu kategori, dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim. Hiponim dari ikan adalah gurami, lele, paus, mujair, hiu, dan lain-lain. Jawaban yang tepat adalah E. Ikan tuna. Contoh soal nomor 30. Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibandingkan anak usia kelas 1 SD. Misalnya, bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan A. Fisiolinguistik, B. Sosiolinguistik, C. Literasi linguistik, D. Neurolinguistik, E. Psikolinguistik. Pembahasan. Sosiolinguistik ialah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakai ragam bahasa. Jawaban yang tepat adalah B. Sosiolinguistik. Contoh soal nomor 31. Pada rancangan pembelajaran, terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk karya seni rupa, B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa, E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Pembahasan. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Mencipta C6 adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Terdapat kata membuat yang merupakan tingkatan kognitif mencipta C6. Jawaban yang tepat adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Contoh soal nomor 32. Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4, mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasan. Guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, E. Rubrik penilaian proyek. Pembahasan. Instrumen penilaian yang digunakan disesuaikan dengan jenis penilaiannya. Untuk keterampilan menulis yang menghasilkan tulisan, yang diperlukan adalah instrumen berupa rubrik atau pedoman penilaian proyek yang berisi indikator-indikator terkait dengan unsur-unsur sebuah tulisan.
Dalam hal ini teks eksposisi, ada struktur dan kebahasan. Jawaban yang tepat adalah E. Rubrik penilaian proyek. Contoh soal nomor 33. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan hubungan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajarannya tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Konstektual. Pembahasan. Konstektual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang tepat adalah E. Konstektual. Contoh soal nomor 34. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Pembahasan. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Jawaban yang tepat adalah B. Scientific. Contoh soal nomor 35. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Pembahasan. Tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, termasuk jenis materi berupa konsep, dengan indikator belajar yang harus dikuasai siswa. Apabila siswa diminta untuk mengumumkan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Jawabannya tepat adalah D. Konsep. Contoh soal nomor 36. Seorang guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi. Hal tersebut dilakukan pada kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Pembahasan. Kegiatan penutup terdiri dari refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, pemberian penugasan atau tindak lanjut, pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jawaban yang tepat adalah D. Penutup pembelajaran. Contoh soal nomor 37. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Pembahasan. Bagan atau chart memiliki fungsi pokok yaitu untuk menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Jawaban yang tepat adalah A. Bagan. Contoh soal nomor 38. Seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Pembahasan. Kegiatan yang dilakukan guru adalah pemberian contoh secara kontekstual sebagai apresiasi untuk memberikan rangsangan pada siswa. Kegiatan tersebut ada di kegiatan awal pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Awal pembelajaran. Contoh soal nomor 39. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa.
Maka jenis evaluasi yang tepat adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Pembahasan. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi sumatif. Contoh soal nomor 40. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Pembahasan. Kegiatan yang dilakukan guru dan siswa sudah menggunakan metode, media, serta sumber belajar. Oleh karena itu, kegiatan tersebut ada di kegiatan inti pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah C. Inti pembelajaran. Contoh soal nomor 41. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. A. Naturalis, B. Kinestis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematik. Pembahasan. Salah satu pembelajaran yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah ekostudi. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misal, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Jawaban yang tepat adalah A. Naturalis. Contoh soal nomor 42. Seorang guru akan mengerjakan materi dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah A. Tes tertulis dengan pengetahuan faktual, B. Tes lisan dengan pengetahuan prosedural, C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif, D. Lembar observasi dan wawancara, E. Penugasan dan lembar observasi. Pembahasan. Untuk menilai kemampuan siswa dalam menciptakan kembali teks anekdot dilakukan melalui penilaian kompetensi, sikap, dan keterampilan. Teknik dan bentuk yang tepat adalah tes uraian berbentuk penugasan, berupa hasil tulisan teks anekdot, dan untuk penilaian sikapnya saat siswa menyampaikan secara lisan dengan penugasan dan lembar observasi. Jawaban yang tepat adalah E. Penugasan dan lembar observasi. Contoh soal nomor 43. Seorang guru akan mengerjakan dengan kompetensi dasar 3.11, menganalisis isi, struktur, dan kebahasan teks negosiasi. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah tes tertulis berupa uraian. Salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Apakah yang dimaksud struktur dan kebahasan teks negosiasi? B. Apakah perbedaan struktur organisasi teks negosiasi dengan teks lain? C. Apakah perbedaan aspek kebahasan teks negosiasi dengan teks yang lain? D. Mengapa struktur organisasi teks negosiasi berbeda dengan teks yang lain? E. Tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Pembahasan. Bentuk tes uraian sudah tepat digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan dan indikator penilaian yang tepat. Untuk menilai kemampuan menganalisis adalah membuat tulisan tentang hasil analisis dengan mengetes keterampilan menganalisis isi atau informasi, struktur, dan kebahasan teks negosiasi melalui kegiatan menulis. Jawaban yang tepat adalah E. Tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Contoh soal nomor 44. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengatur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Pembahasan. Penilaian proyek adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Jawaban yang tepat adalah C. Penilaian proyek.
Contoh soal nomor 45. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu: A. Soal harus sesuai indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Pembahasan. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Butir harus sesuai dengan indikator yang diterapkan. 2. Hanya ada satu jawaban yang benar. 3. Pengecoh homogen dan berfungsi. Jawaban yang tepat adalah A. Soal harus sesuai indikator. Contoh soal nomor 46. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi: A. Sumatif. B. Formatif. C. Proses. D. Hasil. E. Hasil belajar. Pembahasan. Evaluasi hasil adalah evaluasi pembelajaran yang ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik. Jawaban yang tepat adalah D. Hasil. Contoh soal nomor 47. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru, dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya, dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu: A. Daftar cek. B. Benar salah. C. Pilihan ganda. D. Menjodohkan. E. Jawaban bebas. Pembahasan. Pada penilaian kinerja peserta didik, diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja antara lain: daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Jawaban yang tepat adalah A. Daftar cek. Contoh soal nomor 48. Bacalah dengan cermat teks dialog singkat berikut. 1. Sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? 2. Di samping melalui pengawasan ketat, selama penyusunan dan pencetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak, termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam. A. Santai. B. Akrab. C. Informal. D. Nonformal. E. Formal. Pembahasan. Berikut adalah ciri ragam bahasa formal. 1. Menggunakan gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap. 3. Menggunakan kata ganti resmi. 4. Menggunakan kata baku. 5. Menggunakan ejaan yang disempurnakan. Dan 6. Menghindari unsur kedaerahan. Jawaban yang tepat adalah E. Formal. Contoh soal nomor 49. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah: A. Pengetahuan faktual. B. Pengetahuan metakognitif. C. Pengetahuan prosedural. D. Pengetahuan konseptual. E. Keterampilan. Pembahasan. Penyusunan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Cakupan materi berupa pengetahuan faktual, metakognitif, proseduran, dan konseptual. Prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Oleh karena itu, jika ada KD memerankan materi yang diajarkan terkait dengan prosedural, yaitu merancang tokoh fabel, latar dialog, menentukan urutan cerita, merancang pemeran fabel. Jawaban yang tepat adalah B. Pengetahuan metakognitif. Contoh soal nomor 50. Bacalah dengan cermat paragraf berikut ini. Tempe adalah makanan tradisional yang sangat bergizi. Tempe bisa dibuat dari kedelai. Kedelai yang dipakai untuk membuat tempe bisa kedelai hitam atau putih. Untuk membuat tempe, kedelai direbus, dikupas kulit arinya, ditiriskan, diberi ragi, dan dibungkus. Melalui analisis, dapat disimpulkan bahwa paragraf tersebut: A. Koheren. B. Kohesif. C.
koheren tetapi tidak kohesif. D. Kohesif dan koheren. E. Kohesif tetapi tidak koheren. Pembahasan. Paragraf tersebut sudah memenuhi kaidah kepaduan atau kohesif karena informasi yang disampaikan berkaitan dengan TP. Akan tetapi, paragraf tersebut belum memenuhi kaidah koherensi karena keruntutan informasinya belum tercapai. Hal tersebut tambah dari informasi yang terkandung dalam kalimat demi kalimat. Jawaban yang tepat adalah E. Kohesif tetapi tidak koheren. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.